Ini sangat memalukan federasi dan bangsa. Federasi harus secepatnya mengganti pelatih timnas U17 Indonesia. Karena pelatih timnas U17 Indonesia ini menerapkan sistem STYisme dan kurangnya komunikasi kepada pemain. Makanya bisa kalah telak begini. Gue harap sih tetap mempertahankan dia. Jangan lagi lah, apalagi kalau U17 kan nggak ditargetin apa-apa sebenarnya kan. Lu mau juara dunia pun juga nggak akan mempengaruhi peringkat gitu. Jadi ngapain juga ganti-ganti tim pelatih, biarin aja nih udah sukses, terusin aja gitu. Coach Nova Arianto bersama dengan pasukannya sudah mencapai apa yang ditargetkan mereka untuk bisa lolos ke Qatar Piala Dunia. Namun kekalahan dari Korea Utara tentunya bisa menjadi catatan ya, dan mengambil hikmahnya karena masih banyak kekurangan dari pemain-pemain kita tentunya yang harus disadari, dan kita terima itu ya dengan besar hati, ya, jiwa besar tentunya, bahwa Korea memang lebih baik dibandingkan dengan kita. Agak sulit buat kita memang untuk bisa melakukan counter attack, bermain walaupun dengan 3-4-3, tapi 4 gelandang kita, Evandra, Nasriel, Daniel, ya, Fabio itu lebih condong, lebih banyak fokus ke belakang, dan ini menyulitkan ketika kita membuild up serangan dari transisi permainan. Sangat sulit untuk bisa menaklukkan pemain-pemain belakang dari Korut, ya, dari Chohun yang mencetak gol pertama sangat bagus sekali, bisa memimpin lini belakang bagi Korut. Namun kita tetap harus semangat, ya. Anak-anak sudah berjuang. Nah, kita tetap memberikan support kepada timnas U17 karena masih panjang ya untuk mereka ke depan, sehingga tentunya akan menjadi perhatian dari PSSI untuk bisa melihat segala kekurangan, kelemahan dari tim kita untuk dibenahi, dipoles, karena yang 5 bulan ke depan kita akan ikut Piala Dunia di Qatar. Nah, tentunya ada penambahan pemain wajar. Ya, dari manapun pemainnya akan datang itu urusan PSSI. Tapi tetap kita harus bisa meningkatkan performa kita dengan menambah pemain-pemain, bukan cuma Matthew Baker, pemain abroad kita yang ada di belakang, tapi harus mungkin ada, kalau bisa 5 pemain juga tidak masalah buat kita. Karena ini level Piala Dunia lebih tinggi dibandingkan dengan Piala Asia. Maka kita perlu untuk bersiap dengan sangat matang. Ya, itu dekat. Kalau cuma 5 bulan persiapan ke depan itu sangat dekat, jangan dianggap ini jauh. Ya, karena kita betul-betul harus menyiapkan tim yang biar kita tidak bisa menjadikan lumbung gol seperti yang kita lihat baru saja dikalahkan oleh Korea Utara dengan 6 gol. Dari apapun itu, saya tetap berterima kasih terhadap anak-anak U17 ini yang sudah dari awal berjuang, dan mereka sudah memperlihatkan suatu performa terbaik di grup C, sehingga kita bisa lolos dan bisa mencapai babak perempat final. Dan memang kita harus akui bahwa Korut terlalu baik, terlalu kuat untuk kita. Karena kalau kita bisa mengatasi aja Korut, kita akan menghadapi dengan Uzbekistan, dan Uzbek mendapatkan lawan yang sepadan, Korea Utara. Itu akan menjadi pertandingan yang bagus pada tanggal 18 April yang akan datang di babak semifinal ketika Korut menantang Uzbek. Karena Uzbek satu-satunya tim yang belum pernah kalah sejauh ini di Piala Asia U17. Ketika mereka menjadi juara grup A, mereka itu langsung memukul Uni Emirat Arab, runner-up grup B, dan mereka sekarang ada semifinal. Mereka menanti Korut, dan pasti Uzbek akan menonton permainan Korut ketika menggilas timnas kita dengan 6 gol tanpa balas dan Korut clean sheet. Ya, Vietnam khawatir timnas Indonesia jadi lumbung gol di Pildun U17 2025 di Qatar. Jangan skate-skate kalau ngomong Bang Vietnam. Media Vietnam ya, Sohavian khawatir timnas Indonesia U17 menjadi korban di Piala Dunia U17 2025. Karena hal ini ya, timnas Indonesia U17 kalah dari Korea Utara dengan skor 6-0 di babak perempat final Piala Asia U17 2025 Arab Saudi. Ya walaupun kalah 6-0, ya jangan sekate Bang Vietnam ngomong jadi lumbung gol di Pildun. Masih ada waktu kurang lebih 5 bulan ya untuk menuju Piala Dunia U17 2025 di Qatar pada bulan November nanti. Sekali lagi kita harapkan, kita doakan yang terbaik untuk timnas U17 supaya persiapan menuju Piala Dunia U17 2025. Let's go Garuda Muda, bravo timnas Indonesia. Sangat bagus pembelajaran, kita down to earth setelah kemarin 3 laga penyisian kita lu-elukan, semua netizen sangat optimis, sangat positif. Ini diuji mereka nih sekarang nih, mereka masih support apa enggak nih setelah ngeliat fakta kita dibantai 6-0 kayak gini.
kira yang juga nggak kalah penting di sini, ini pembelajaran yang sangat bagus banget buat Coach Nova gitu ya, dan tim pelatih bahwa kerja keras mereka yang sangat luar biasa ternyata belum cukup untuk bisa bersaing di level yang tinggi sekali gitu ya. Piala Asia ini udah tinggi buat mereka, tapi Piala Dunia ini lebih tinggi lagi. Maka itu ini momen yang sangat bagus pembelajaran. Kita down to earth setelah kemarin 3 laga penyisian kita elu-elukan, semua netizen sangat optimis, sangat positif. Ini diuji mereka nih sekarang nih, mereka masih support apa enggak nih setelah ngelihat fakta kita dibantai 6-0 kayak gini. Kalau gue sih bersyukur ya, artinya kita kembali lagi ke bumi, bahwa kita perlu banyak belajar lagi gitu ya. Kudu napak ya. Dan usia muda gini masih sangat labil ya. Mungkin nanti gilirannya Korut nih lawan Uzbek anti klimaks kan bisa aja. Tahu. Namanya usia muda gitu. Tapi melihat pendekatan taktiknya Coach Nova selama 3 kemenangan dan juga sekarang dibantai 6-0. Apa yang menjadi highlight Mas Sabto? Ya ternyata ada skenario yang nggak bisa dicari solusinya. Kan kita selalu bilang dia 3 pertandingan tuh ya, Coach Nova tuh sempurna lah dalam 3 game ini, harus kita akui. 3 pendekatan yang berbeda untuk 3 skenario yang berbeda, in game management, pemahaman pemain itu kan kayaknya dia udah ngelotok banget dan terdeliver semua apa yang kita inginkan dari U17 ini, melawan ini menang dengan 3 skenario yang kita sebut-sebut di awal. Di awal tadi pertandingan kita belum pernah nyoba kebobolan nih. Baru kejadian. Ternyata belum kering ngomongnya disebut. Itu kan menuntut juga kejelian, pilihan, keputusan untuk bisa apa nih yang harus dilakukan setelah ketinggalan 2 gol. Awal 46 menit ke 46 harus ngapain, gaya permainan seperti apa yang dimainkan. Kalau tadi sih jujur nggak ngelihat banyak perubahan ya, karena yang nggak bisa ngelihat anak-anak juga main dengan nyaman juga sih. Jadi ya nggak bisa murni mungkin salahkan Coach Nova juga, anak-anak juga nggak bisa disalahkan ya, memang kapasitasnya segitu. Kapasitasnya segini emang kita harus akuin Korut outclass kita dari semua lini sih. El Sintayongisme Nova Arianto mengungkapkan permohonan maafnya kepada publik karena hanya bisa membawa timnas Indonesia sampai ke 8 besar. Mari kita bahas, boy. Ini jelas menurut gua adalah bener-bener sikap seorang kesatria. Dia nggak banyak alasan terkait kekalahan semalam. Dan dia juga bener-bener ngakuin kalau misalnya ini tim masih banyak PR-nya dan akan berbenah. Karena laga selanjutnya, kompetisi selanjutnya adalah Piala Dunia U17. Bahkan di sini ya, Nova Arianto itu akan bikin roadmap untuk timnas U17 menuju ke Piala Dunia. Karena buat kalian yang nggak tahu nih, boy, Piala Dunia ini akan diselenggarakan bulan November. Kurang lebih persiapannya lumayan panjang nih. Mungkin akan banyak TC yang menghasilkan, jelas ya, Piala Dunia loh. Bukan TC yang tidak menghasilkan, boy. Emang ada TC yang nggak menghasilkan? Dan satu pertanyaan nih, boy. Menurut kalian nih, apakah timnas U17 ini perlu tambahan pemain diaspora lagi? Dan juga sistem promosi degradasi di tim ini, supaya pemain gak merasa di zona nyamannya atau punya mindset, tenang aja, gue pasti kepilih, udah pasti main gue. Menurut kalian perlu gak, boy? Perlu gak? Dan satu pembenahan yang menurut gue harus dilakukan, itu adalah ya harus meningkatkan kualitas dari pemain yang udah ada dulu. Terutama masalah mental dan juga fisik. Baru setelah itu teknik. Karena setahu gue nih, kalau misalnya mentalnya hilang, ya fisik dan juga tekniknya juga bakal ngikut. Dan tentunya, boy, ya, kalau dari gua tetap Nova Arianto yang harus pegang tim ini. Pasti habis ini bakal ada orang-orang jarang makan enak, yang makan nasi pakai kecap mulu, yang ngomongnya begini, boy. Alah, lu mah support dia karena dia El Sintayongisme aja, bang. Dasar lu, bang, ternak Sintayong. Rudy Tabuti nih, gue kasih tau sama lu nih. Gue sangat optimis sama Nova karena Nova ini bisa jadi Sintayong yang versi lebih sempurna nih. Karena kalau kalian sadar ya, dia bukan cuma punya taktik yang defensif, tapi juga taktik yang ofensif. Terutama laga ngelawan Yaman. Ngerti ya Rudy Tabuti ya? Sebenarnya terkait dengan Nova Arianto akan mempersiapkan tim ini untuk Piala Dunia U17. Kalian tim Nova stay atau Nova diganti nih, boy?